mungkin sebagian kita melupakan ya bahwa sumber pendanaan proyek-proyek Nagaya itu tidak hanya berasal dari alokasi 32,5 atau 35% penjualan Nagaya ya, tetapi juga dari profit sharing ya, setiap proyek-proyek yang sudah berjalan. Jadi seperti ini, apakah setelah 50 juta koin Nagaya terjual, berarti penambahan proyek berhenti karena penjualan sudah selesai? Oh, tidak ya. Jadi memang kalau penjualan selesai karena seluruh total supply Nagaya itu terjual habis ya di pasar atau di market, otomatis kan sudah tidak ada lagi dana penjualan yang akan masuk ke perusahaan ya. Transaksi jual beli itu lebih di antara para pemegang ya, karena siapa yang punya barang dia berhak ya untuk mempertahankan atau dia melepas, dan itu sudah mekanisme market sekali lagi ya. Tetapi kita sudah tidak lagi bisa membeli ke perusahaan, dan otomatis berarti tidak ada lagi dana penjualan yang masuk. Nah, kita tahu bahwa alokasi untuk proyek itu kan sekitar 32,5–35% ya dari penjualan itu akan dialokasikan oleh perusahaan untuk menjalankan proyek. Nah, jadi kalau pertanyaannya setelah total supply seluruh Nagaya terjual habis, apakah itu artinya tidak akan ada lagi penambahan proyek? Nah, teman-teman, ini menarik ya, karena mungkin sebagian kita melupakan ya bahwa sumber pendanaan proyek-proyek Nagaya itu tidak hanya berasal dari alokasi 32,5 atau 35% penjualan Nagaya ya, tetapi juga dari profit sharing ya, setiap proyek-proyek yang sudah berjalan. Sebagai contoh ya, kita sudah ada proyek pertama nih ya, nikel ya, kerjasama antara Nagaya ya, joint operation dengan PT Akarmas Internasional di Kolaka ya. Nah, 60% dari net profit itu kan dibagikan sebagai benefit buat para pemegang ya, dalam bentuk penambahan gramasi emas, kedua profit sharing, dan juga royalti. Nah, lalu ada 40% ya Pak Dani ya, ada 40% dari net profit itu kan diambil perusahaan. Ya, jadi ini profit sharing itu kita bicara 60-40, 60 untuk holder yang sudah ikut mendanai, membiayai semua proyek-proyek Nagaya, ya, 40% itu bagian dari developer atau perusahaan, ya, dalam hal ini Nagaya Technologies Private Limited. Nah, 40% digunakan untuk apa? Yang pertama, ya, itu untuk pengembangan proyek yang sedang berjalan. Ya, itu yang pertama. 40% ini juga dialokasikan nantinya untuk pengembangan, ya, penambahan proyek-proyek baru. Ya, jadi ada alokasi juga dari situ untuk penambahan. Ya, tentunya juga yang ketiga alokasi untuk operasional, Pak. Ya, karena dari penjualan sendiri itu kan alokasi untuk operasional itu minim sekali, hanya 5–7,5%. Ya, jadi kalau dalam pandangan saya melihat 40% ini oleh perusahaan dialokasikan untuk itu, pengembangan proyek yang sudah berjalan supaya semakin besar, semakin sehat, semakin sehat. Kedua, untuk penambahan proyek-proyek baru ke depan. Ya, itu juga ada alokasi di sana. Lalu untuk penambahan operasional. Jadi jangan khawatir karena setelah Nagaya habis terjual, kita masih punya target ya Pak Dani ya. Kalau bisa sih sampai 30 proyek, kalau bisa. Oke. Jadi bukannya kalau bisa ya Bapak Ibu ya, tapi kapan? Ya, semoga menjawab ya. Sudah sangat clear tadi dijawab oleh Pak Yunias.